Fukudake ga Inaimachi merupakan anime yang menceritakan seorang pria yang dapat kembali ke masa lalu, dan mempunyai kesempatan untuk bisa menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Sebuah cerita yang menarik dan susah ditebak endingnya, akan seperti apa? Langsung saja tanpa kebanyakan bacot kita gas aja. Fujinuma Satoru merupakan seorang pria berusia 29 tahun yang bekerja sebagai penggantar pizza di sebuah restoran bernama Oasis Pizza. Suatu ketika saat akan mengantarkan makanan ke pelanggan menggunakan motor milik perusahaannya, Satoru melihat kupu-kupu biru yang terbang di depannya. Seketika itu juga muncul keanehan, yaitu waktu telah kembali beberapa menit yang lalu. Satoru yang menyadari fenomena ini lantas melihat-lihat keadaan sekitar. Dia mempunyai firasat buruk pada anak sekolah yang akan menyeberang jalan, bahwa ada truk oleng yang sedang melaju ke arahnya. Singkat cerita, Satoru berhasil menyelamatkan anak sekolah tadi, walaupun sebagai gantinya dia tertabrak oleh mobil yang ada di depannya. Fenomena yang terjadi pada Satoru bernama revival. Kejadian ini sering terjadi kepadanya. Walaupun dia berhasil menyelamatkan orang-orang di sekitarnya, justru dia akan mengalami hal apes pada dirinya. Setelah beberapa hari koma, Satoru dijenguk oleh teman kerjanya, yaitu Airi Katagiri. Airi ternyata berada di lokasi saat kejadian itu terjadi. Beberapa hari berlalu, Satoru sudah sembuh dan kembali bekerja. Saat sampai di kontrakan, ia dikejutkan oleh kedatangan ibunya yang bernama Fujinuma Sachiko. Dia mantan pembawa berita yang cerdas dan punya insting yang kuat. Mendengar Satoru mengalami kecelakaan, dia lantas menjenguk anaknya dan berniat menginap beberapa hari. Keesokan harinya di saat mereka sedang pulang dari berbelanja, Satoru mengalami revival lagi. Satoru lantas menyuruh Sachiko untuk membantu melihat-lihat situasi yang janggal di sekitar mereka. Sachiko melihat ada kejanggalan pada pria bertopi yang sedang menggandeng seorang anak perempuan. Pria bertopi itu merasa kalau gerak-geriknya sedang diawasi, lantas dia meninggalkan anak perempuan tersebut di pinggir jalan. Keesokan harinya, Sachiko masih memikirkan kejadian percobaan penculikan kemarin. Dia mengetahui identitas pria misterius tersebut. Kejadian penculikan dan pembunuhan 18 tahun lalu, mungkin dialah pelakunya selama ini. Sachiko lantas menelepon kenalan lamanya untuk memberitahukan identitas pelaku sebenarnya. Keesokan malamnya, Sachiko tiba di kontrakan Satoru. Namun tiba-tiba dari arah belakang dirinya ditusuk oleh pria bertopi itu. Karena luka tusukan yang dalam, Sachiko mengeluarkan darah yang cukup banyak, menyebabkan dia tewas di tempat. Di waktu yang hampir sama, Satoru pulang dari tempat kerjanya. Dia berpas-pasan dengan pria bertopi, tapi Satoru tidak menaruh curiga sedikit pun. Di saat sampai di kontrakan, Satoru terkejut melihat Sachiko bersimbah darah dan terdapat pisau tertusuk di perutnya. Apes bagi Satoru, tetangga sebelah melihat kejadian tersebut, dia beranggapan kalau Satoru menusuk ibunya sendiri. Di saat akan kabur, Satoru melihat banyak polisi di bawah dan berusaha melarikan diri dari mereka. Saat pengejaran, Satoru tiba-tiba kembali ke masa lalu, tepatnya kembali ke 18 tahun lalu di mana Satoru masih duduk di sekolah dasar. Karena keanehan yang terjadi pada dirinya, Satoru memutuskan untuk pulang sekolah dengan alasan tidak enak badan. Saat akan keluar sekolah, Satoru berpas-pasan dengan Kayo Hinazuki. Kayo ternyata sering terlambat datang ke sekolah. Sesampainya di rumah, Satoru merasa sangat kelelahan dan akhirnya tertidur di kamarnya. Saat sore tiba, Satoru dibangunkan oleh Sachiko yang sehabis pulang bekerja. Satoru terharu bisa melihat ibunya kembali dan memutuskan untuk menyelamatkan Sachiko di masa depan. Keesokan paginya, Satoru melihat luka lebam pada kaki Kayo. Kayo tinggal bersama ibunya bernama Akemi Hinazuki. Dia sering mendapat perlakuan kasar dari Akemi dan pacar Akemi. Di masa depan, Kayo meninggal dan jasadnya terkubur salju di tengah taman. Karena Satoru sering melihat Kayo, teman-temannya mengira kalau Satoru punya perasaan ke dia. Hari demi hari Satoru sering mengobrol dengan Kayo dan pada satu malam di tengah taman, Satoru mengundang Kayo di acara ulang tahunnya. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Satoru pergi ke ruang guru untuk mencari tahu identitas Kayo dan kapan Kayo akan berulang tahun. Saat akan melihat-lihat biodata para siswa, Satoru dikagetkan oleh gurunya yang bernama Gaku Yashiro. Yashiro bersedia memberitahukan identitas Kayo kepada Satoru. Tak disangka ulang tahunnya sama dengan ulang tahunnya Satoru. Saat Satoru mencari Kayo di taman, ternyata Kayo tidak berada di sana. Satoru tidak sengaja bertemu dengan Yuki dan mengajak Satoru untuk main ke rumahnya. Di masa depan,
Yuki masuk penjara dan mendapatkan hukuman mati dikarenakan dia dituduh sebagai dalang penculikan dan pembunuhan. Satoru tidak mempercayainya karena Yuki begitu baik kepadanya. Satoru memutuskan untuk mencari Kayo di rumahnya, tapi Satoru sangat terkejut melihat Kayo yang mendapatkan perlakuan kasar lagi oleh Akemi. Satoru menceritakan semuanya ke Yashiro tentang apa yang dialami Kayo. Ternyata Yashiro sudah menyelidiki tentang Kayo dan juga sempat melaporkannya ke Dinas Perlindungan Anak, tapi sampai saat ini belum mendapatkan hasil dikarenakan Akemi yang cerdik dan pandai berbohong. Singkat cerita, malam setelah Kayo dilaporkan menghilang, Satoru memastikan agar Kayo pulang dengan selamat. Saat pagi tiba, Satoru bergegas ke rumah Kayo. Satoru optimis kalau di masa depan dia bisa menyelamatkan Kayo dan bisa merubah takdir Kayo. Kerja keras Satoru terbayarkan karena Kayo berhasil selamat dari kematian dan bisa merayakan ulang tahun bersama. Tapi keesokan paginya Kayo tidak masuk sekolah tanpa ada keterangan yang jelas. Satoru bergegas ke rumah Kayo untuk mencarinya dan tidak mendapatkan jawaban apapun di rumahnya. Nampak pacar Akemi yang panik serta Akemi yang cuma terdiam di pojokan. 10 hari berlalu setelah hilangnya Kayo, Yashiro mengumumkan ke murid-murid yang lain kalau Kayo sudah pindah sekolah dan sekarang tinggal bersama neneknya. Tentu saja itu kabar bohong, dia tidak ingin membuat murid-murid yang lain cemas dan berpikiran buruk ke Kayo. Tidak sengaja Satoru lewat di dekat rumah Kayo dan melihat Akemi sedang membuang sampah. Satoru penasaran dan menyelidikinya. Betapa terkejutnya dia melihat barang-barang milik Kayo yang dibuang oleh Akemi. Satoru berlari menjauh, namun tiba-tiba dia kembali ke masa depan, di waktu Sachiko terbunuh. Nampak polisi yang sedang mencarinya karena dugaan pembunuhan. Dalam pelariannya, Satoru tidak sengaja bertemu dengan Airi. Mereka pergi ke rumah Airi untuk menyusun langkah selanjutnya. Airi percaya jika Satoru tidak mungkin membunuh ibunya sendiri. Terlebih lagi Satoru pernah mengorbankan nyawanya sendiri hanya untuk menyelamatkan anak yang belum dikenalnya. Ketika Satoru melihat artikel zaman dulu, dia terkejut ketika mengetahui waktu dan tempat meninggalnya Kayo yang berbeda. Walaupun Kayo tidak selamat, tapi setidaknya masa depan berhasil berubah. Satoru ingin kembali lagi ke masa lalu, tapi dia tidak tahu caranya. Keesokan harinya di saat Airi pulang dari tempat kerjanya, dia berpas-pasan dengan si pelaku. Si pelaku ternyata sudah mencurigai Airi dan berniat membuntutinya. Saat malam hari ketika Airi berada di rumah sendirian, rumahnya tiba-tiba terbakar. Kemungkinan si pelaku yang membakar rumahnya agar Satoru tidak punya tempat persembunyian lagi. Tapi naas nasib Airi, dia pingsan karena kehabisan oksigen. Saat Satoru kembali ke rumah Airi, dia terkejut ketika melihat rumah Airi terbakar. Tetangga melihat kalau Airi masuk ke dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang Satoru langsung menyelamatkan Airi dan akhirnya Airi berhasil selamat. Satoru menelepon kenalan Sachiko yang dulunya teman kerjanya saat bekerja sebagai reporter. Reporter itu bernama Sawada. Sawada juga menyelidiki kasus penculikan dan pembunuhan yang dialami Kayo dahulu. Sebelum Sachiko tewas, dia sempat menelepon Sawada dan akan memberitahukan siapa pelaku sebenarnya. Tapi sangat disayangkan sebelum mereka bisa bertemu, Sachiko tewas dibunuh oleh pelaku. Airi memutuskan untuk bertemu dengan Satoru. Dia mencurigai pria bernama Nishizono. Pria tersebut pernah bertemu dengan Airi di tempat kerja. Manajer restoran terlihat sangat dekat dengan dia. Tidak heran Nishizono mengetahui aktivitas para karyawan Oashi Pizza. Saat mereka asik berdiskusi, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Satoru. Tepat saat Satoru ditangkap, Satoru melihat sosok yang pernah dia temui di kontrakan. Satoru berteriak kembalilah dengan sekencang mungkin, berharap agar dia bisa kembali ke masa lalu. Cara itu berhasil membuat Satoru kembali ke masa lalu di saat Kayo masih hidup. Salah satu teman Satoru yang bernama Kenya menyadari ada yang aneh dengannya. Satoru terlihat lebih dewasa dan sedang banyak yang dia pikirkan. Satoru menceritakan penganiayaan yang dialami Kayo oleh ibunya. Kenya berjanji akan membantu Satoru untuk bisa menyelamatkan Kayo. Malam saat Kayo dikabarkan hilang, Kenya dan Satoru mengajak Kayo untuk menginap di sebuah bis bekas. Cara ini dilakukan untuk menghindari kekerasan yang akan dialami Kayo malam itu. Kayo terpaksa menginap di bis untuk beberapa hari ke depan. Satoru mengetahui jika bukan Akemi lah orang yang membuat Kayo meninggal, melainkan pria misterius itu. Walaupun sudah beberapa hari Kayo tidak di rumah, Akemi belum melaporkannya ke polisi atas hilangnya Kayo. Tampak sekali kalau Akemi bukan sosok ibu yang peduli terhadap anaknya. 3 hari setelah Kayo dikabarkan absen dari sekolah, Yashiro dan pihak perlindungan anak mengunjungi rumah Akemi perihal Kayo yang absen tidak ada kabar.
Saat tiba di rumahnya, ternyata Akemi melarikan diri dari rumahnya. Akemi takut disalahkan perihal hilangnya anaknya selama ini. Kayo meminta ke Satoru agar dirinya menginap malam ini dikarenakan malam sebelumnya ada sosok pria misterius yang datang ke bis dengan membawa peralatan yang tidak wajar. Satoru menyadari peralatan itu merupakan alat untuk menyiksa korban-korbannya selama ini. Dirasa bis itu sudah tidak aman, mereka memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Satoru menyarankan agar menginap sementara ke rumahnya. Sachiko sudah lama menyadari jika Satoru menyembunyikan Kayo selama ini, dan dirinya mengizinkan Kayo untuk menginap. Sachiko menghubungi Yashiro dan meminta agar Kayo bisa diserahkan ke pihak perlindungan anak dan segera memisahkan Kayo dengan Akemi. Keesokan paginya, Kayo pulang ke rumahnya bersama Satoru dan juga Sachiko. Saat melihat mereka, Akemi marah karena Kayo tidak pulang ke rumah dikarenakan selama ini tinggal di rumah Sachiko. Sachiko menanyakan kenapa dia tidak melaporkan ke pihak kepolisian atas hilangnya anaknya. Akemi tidak bisa menjawab semua pertanyaan Sachiko. Semua percakapan mereka ternyata didengarkan oleh Yashiro dan juga orang-orang dari perlindungan anak. Akemi tidak terima dituduh yang tidak-tidak soal dirinya dan mau melaporkannya ke polisi. Tapi Yashiro ternyata sebelumnya telah mendatangkan sosok yang penting bagi Akemi, yaitu datangnya ibu Akemi sekaligus neneknya Kayo. Ternyata sifat Akemi yang sering menyiksa Kayo dikarenakan dirinya sering mendapat perlakuan kasar dari mantan suaminya. Ibu Akemi bersedia untuk merawat Kayo menggantikan Akemi. Singkat cerita, akhirnya Kayo berhasil terbebas dari Akemi dan tinggal dengan neneknya. Di satu sisi Kayo dan juga Satoru merasa sedih karena mereka akan terpisah cukup jauh. Di masa lalu Satoru yang dulu, ternyata bukan hanya Kayo yang menjadi incaran si pria misterius itu. Dia juga mengincar Hiromi, teman sekelas Satoru, dan Aya Nakanishi, siswi dari sekolah yang berbeda dari Satoru. Demi melindungi mereka dari penculik, Satoru rela mengantar mereka sehabis pulang sekolah agar sampai di rumah dengan selamat. Tidak lama kemudian Aya akhirnya bisa akrab dengan teman-teman Satoru. Target dari pria tersebut kebanyakan anak-anak yang penyendiri agar mudah didekati olehnya. Satoru merasa lega, akhirnya mereka berdua tidak sendiri dan sudah bukan target pria misterius itu. Hiromi menyadari jika Misato, teman sekelasnya, lebih sering sendiri akhir-akhir ini. Misato pernah memfitnah Kayo dulu, menuduh Kayo mencuri uang makan milik teman-temannya. Perbuatannya itu membuat dia dijauhi oleh temannya. Satoru memutuskan untuk mengawasi Misato dari kejauhan. Saat dia kehilangan Misato, Satoru meminta bantuan Yashiro untuk mengejar Misato. Satoru beranggapan jika Misato berada di truknya Yuki. Saat dalam perjalanan, Satoru sedikit membahas kasus penculikan kepada Yashiro, tapi hal mengejutkan terjadi. Yashiro mengungkapkan kalau selama ini rencana penculikan yang direncanakan selalu gagal dikarenakan Satoru. Ternyata selama ini Yashiro dalang dari semua kasus penculikan di masa lalu Satoru yang dulu. Yashiro berencana menghabisi Satoru di dalam sungai yang sudah membeku menggunakan mobil yang dia kendarai, dan sehabis dia membunuh Satoru, dia berencana untuk meninggalkan kota itu. Karena sabuk pengaman yang susah dibuka, Satoru susah untuk keluar dalam mobil. Akhirnya kesadaran Satoru menghilang dikarenakan dirinya yang tenggelam. 15 tahun kemudian, ternyata Satoru berhasil selamat setelah kejadian percobaan pembunuhan yang dialaminya. Walaupun selamat, tubuh Satoru belum bisa digerakkan secara normal. Satoru juga tidak ingat dengan kejadian yang selama ini dia lalui maupun identitas pelaku yang mencoba membunuhnya. Keesokan harinya, Kenya dan Hiromi menjenguk Satoru di rumah sakit, termasuk Hinazuki Kayo yang datang menjenguknya. Melihat Kayo, Satoru langsung menangis. Dia terharu bisa melihat Kayo selamat di masa depan dan juga ada perasaan sedih. Kayo yang selama ini dekat dengannya sudah menikah dengan teman dekatnya sendiri. Kayo menikah dengan Hiromi dan sudah mempunyai satu orang anak. Saat sorenya, Yashiro menjenguk Satoru. Sekarang Yashiro bernama Nishizono setelah dia menikah dan diangkat seorang anak oleh bapak mertuanya. Setelah bapak angkatnya meninggal, Yashiro menggantikan pekerjaan bapaknya sebagai anggota dewan. Yashiro ingin berbicara di tempat yang sepi dengan Satoru. Saat perjalanan menuju lift, Satoru mendapatkan ingatannya lagi tentang masa lalunya, dan juga seseorang yang mencoba membunuhnya. Yashiro berencana membunuh Satoru dengan cara menjatuhkannya dari atas atap rumah sakit. Tapi Satoru mengertak bahwa Yashiro tidak akan mampu membunuhnya dikarenakan Yashiro membutuhkannya. Hanya Satoru lah yang mampu mengisi lubang di hatinya. Yashiro menyangkalnya, tidak mungkin Satoru menjadi tujuan hidupnya selama ini. Satoru berencana membuktikannya dengan cara terjun dari atap rumah sakit.
Saat Satoru akan terjatuh, Yashiro berlari dan menangkapnya. Yashiro mengakui segalanya, memang benar Satoru yang bisa mengisi lubang di hatinya, walaupun rencana pembunuhan selalu gagal dikarenakan Satoru, tapi Yashiro sangat menikmatinya. Yashiro berencana mengakhiri hidupnya bersama Satoru, dia melepaskan Satoru dan akhirnya dia jatuh ke bawah. Saat Yashiro akan terjun juga, ternyata dari arah bawah, Satoru terjun dengan selamat karena sudah disiapkan balon raksasa besar sebelumnya. Ternyata Satoru membohongi Yashiro selama ini. Satoru sudah mengingat semua ingatan masa lalunya saat bertemu dengan Kayo. Sebelum kejadian itu, dia memberitahukan kepada ibu dan teman-temannya dan berencana menjebak Yashiro untuk mendapatkan barang bukti agar Yashiro dapat tertangkap. Melihat semua rencana Satoru, Yashiro tersenyum puas. Satoru selalu dapat menggagalkan rencananya. Tidak lama kemudian polisi datang, dan Yashiro akhirnya tertangkap. Di akhir cerita, Satoru sembuh dan menjalani aktivitasnya. Sejak kejadian kemarin, Satoru sudah tidak pernah mengalami revival lagi. Dia sekarang menjadi komikus yang sukses dan terkenal. Sahabatnya Kenya menjadi pengacara dan Hiromi Sagita menjadi seorang dokter dan dia menikahi Kayo dan memiliki anak bernama Mirai. Saat Satoru mengunjungi tempat di mana dia bersembunyi bersama Eri dulu, tiba-tiba di depannya muncul kupu-kupu biru. Sosok perempuan muncul dan ternyata itu adalah Eri. Cerita pun berakhir sampai di sini. Boku Dake ga Inai Machi merupakan anime yang susah sekali ditebak endingnya. Awalnya admin menebak dia akan menikah dengan Kayo, karena perjuangan dirinya untuk menyelamatkannya. Tapi semenjak Satoru koma, Kayo membuka hatinya untuk pria lain, kemungkinan Satoru untuk sadar sangatlah kecil. Gaku Yashiro yang selama ini kita kira sosok guru yang perhatian dan sayang terhadap murid-muridnya, bahkan Yashiro juga yang membuat Kayo bisa terbebas dari Akemi. Tapi kenyataannya Yashiro menyembunyikan siapa dirinya selama ini, seorang pembunuh berdarah dingin yang tega menghabisi murid-muridnya sendiri hanya karena kepuasan dia seorang. Anime ini admin kasih nilai 8,5 dikarenakan ceritanya yang seru walaupun endingnya agak mengecewakan. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus pembahasan seputar anime di channel Nobar Asyik.